Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati, seluruh guru besar, senior, sejawat, para dokter, khususnya mungkin SPOG ya, yang mengikuti webinar TAS yang secara rutin diadakan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Saat ini webinar TAS seri Tanya Apa Saja yang ke-151 mengenai topik Objinsos dengan judul Antisipasi Risiko Tuntutan Hukum atau Malapraktik. Nah, ini topik ini sangat penting sekali, utamanya dengan terbitnya atau Undang-Undang tahun 17 tentang kesehatan tahun 2023. Nah, bagaimana posisi kita sebagai dokter, bagaimana posisi rumah sakit, termasuk bagaimana dokter itu bisa kena hukum pidana, hukum perdata, dan segala dan mungkin yang lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali karena dari sini ada bersama kita ada sebagai narasumber Dr. Budi Prasetyo, SPOG Spesialis Obstinsos, ya, beliau sekaligus sebagai Ketua POGI Cabang Surabaya, dan Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Obstinsos, dia adalah Wakil Ketua POGI Surabaya, dan beliau ini sering ya mengurusi atau ikut turun gitu mengurus masalah hukum anggota POGI maupun ID bersama dengan juga dengan panel ahli Dr. Gregorius Agung Himawan, SPOG Magister Hukum, dan juga ada Dr. Ahmad Saleh, SPOG, Subspesialis Obstetrik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Wah, luar biasa. Dan juga sebagai moderator adalah Dr. Muhammad Hud Suhargono, SPOG, Subspesialis Obstetrik. Jadi bagaimana nanti diskusinya? Silakan para peserta bisa bertanya sebanyak mungkin kepada praktisi maupun para ahli di sini. Dan sebelum saya mulai, saya persilahkan kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Brahmana Skandar, SPOG Spesialis Onkologi sebagai host, sebagai tuan rumah untuk bisa membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di Salam. sini mau menyapa dan terima kasih, apresiasi Dr. Hud Suhargono, SPOG, sebagai moderator, kemudian Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Budi Prasetyo selaku narasumber, dan panel ahli, Dr. Rahmat Saleh, Dr. Gregorius Agung Himawan. Terima kasih banyak. Saya juga menyapa partisipan yang setia mengikuti acara TAS, bahkan belum dimulai sudah ada yang tanya biasanya itu ya. Bahkan belum dimulai acaranya sudah ada yang kirim WA mungkin ya, artinya ya. Dan terima kasih kepada Dr. Pandu, Dr. Seto, Dr. Tio mengawal acara ini dari minggu ke minggu. Karena acara yang paling tepat waktu itu saat ini acara TV dan acara Tanya Apa Saja. Ya. Nah, jadi antisipasi kasus hukum ini nanti tolong didiskusikan betul-betul karena ini PR kita bersama. Dan menurut saya tantangan di Indonesia untuk terpleset itu lebih besar menurut saya. Kenapa lebih besar? Karena kita itu masih multitasking. Itu demikian. Artinya apa? Kalau kita itu mau betul-betul artis betul ya, itu mengisi mau operasi satu pasien saja, kita visitnya itu bisa 1 jam. 1 jam. Kenapa? Kita menjelaskan, kemudian mengisi inform consent yang detail, kemudian mengisi penjelasan yang detail, dan lain-lain, semuanya detail, mulai paperworknya detail, itu bisa 1 jam satu pasien itu. Ya, nah itu apalagi teman-teman di daerah yang SPOG-nya mungkin satu rumah sakit berapa, ya ini apa bisa. Nah ini artinya dengan kita kemungkinan terpleset lebih besar dibanding mungkin negara maju. Kalau negara maju terplesetnya karena masyarakatnya lebih mungkin sangat canggih-canggih pinternya begitu ya. Nah, tapi kita terplesetnya karena kesibukan kita. Nah, ini hati-hati. Nanti kita diskusikan di sini ABC-nya. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana telah berkenan membuka acara. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator hari ini yaitu Dr. Muhammad Hud Suhartono, SPOG Spesialis Obstetrik untuk bisa memimpin jalannya acara. Silakan Dr. Hud. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Brahmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat para guru besar, para senior, teman sejawat semua yang berkenan mengikuti join dengan TAS yang ke-151. Ini luar biasa pada pagi siang hari ini
mengambil topik yang mungkin sangat relevan dengan kepentingan kita sehari-hari begitu ya, praktek kita sehari-hari. Tadi disebutkan oleh Dr. Brahmana bagaimana kemungkinan kita terpleset begitu ya, jangan sampai terpleset ya Pak Brahmana. Jadi pada siang hari ini kita berusaha memberikan tip and trick begitu ya, beberapa hal yang aplikatif. Ini bukan kuliah hukum, kalau kuliah hukum ya ini Pak, di sini ada Dr. Rahmat, Dr. Mas Greg yang memang fokus ke kuliah hukumnya ya, tapi kalau kita sebagai praktisi pelayanan kesehatan mungkin hal-hal yang praktis gitu yang mungkin bisa menyelamatkan kita, mengantisipasi atau memitigasi resiko terjadinya malpraktek ya di pelayanan kita sehari-hari. Terutama mungkin teman-teman Opjin ya, teman-teman spesialis Opjin ini memang kalau di dunia asuransi begitu ya, ini kan yang paling tinggi resikonya ya di samping anestesi ya klaimnya. Jadi ini yang memang menggambarkan bahwa tantangan untuk dokter Opjin ini sangat besar ya, mulai dari segi diagnostiknya, mulai dari segi bagaimana penata laksananya sehari-hari, dan kita kadang-kadang memang ragu-ragu apakah apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan sebagainya. Jadi pada kesempatan tas kali ini saya ingin sedikit mungkin mensummary begitu ya beberapa pertanyaan mendasar ya yang sering ya, kira-kira seperti ini yang nanti mungkin kita bisa bahas bersama-sama. Ya, pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin teman-teman Opjin yang ingin mengetahui secara praktis atau apa ya prinsip-prinsip dasar bagaimana pelayanan kesehatan Opjin ya terutama obstetrik ginekologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Mestinya kita mengetahui beberapa hal yang mendasar gitu ya mengenai apa itu malpraktek ya, apa beda malpraktek dengan resiko medis gitu. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kita memberikan pelayanan kesehatan itu ada pertanggungjawaban, bukan hanya secara hukum administratif, tapi ada hukum perdata dan hukum pidana di sini. Ini juga menjadi hal-hal yang mungkin harus kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai aspek-aspek yang hukum yang memang harus kita ketahui bersama. Bagaimana mencegah resiko ini malpraktis ya, setelah kita mengetahui bagaimana apa itu malpraktek dan bagaimana kita kira-kira mencegah risiko malpraktisnya, bagaimana menghandling kasus dan sebagainya. Ini yang memang hal yang penting juga. Kemudian juga apa itu penyelesaian sengketa medis, apa yang disebut sengketa medis. Kemudian nantinya ada proses litigasi dan non litigasi yang menyertai bagaimana kalau terjadi sengketa medis. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Dokter Budi dan sebagainya yang sehari-hari membela teman-teman begitu ya, mendampingi teman-teman yang bermasalah hukum. Bagaimana keterkaitan malpraktek dengan ini, yang terpenting dengan peran rumah sakit tempat Dr. Opjin bekerja. Apakah itu mereka kewajiban dari bagaimana dukungan hukum ya untuk teman-teman kita yang sedang bermasalah hukum dan sebagainya untuk rumah sakitnya. Kemudian yang terakhir tadi yang disinggung bagaimana di Undang-Undang Kesehatan yang baru 2023, bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terutama Dr. Opjin ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Hal seperti ini yang mungkin yang memang nanti kita harapkan bisa terjawab ya dengan tas yang singkat ini 1 jam ini. Semoga nanti memang ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman yang sifatnya praktis sehingga bisa nanti kita jawab bersama-sama. Di sini ada tim ahli kita, panel ahlinya, Dr. Rahmat Saleh, SPOG konsultan, subspesialis obstetrik ginekologi Opjinsos, dan sarjana hukum beliau juga, dan master hukum. Ini kebetulan juga sekarang sekolah lagi katanya. Kemudian ada panel kita juga dengan Dr. Greg, Mas Greg, Gregorius Agung Himawan. Dia juga sempat sekolah juga dok ya di master hukumnya. Kemudian nanti ada narasumber sedikit yang mungkin bagaimana kondisi yang sekarang ini sehari-hari di teman-teman Opjin. Ada Dr. Budi Prasetyo dan Dr. Yusuf, subspesialis obstetrik ginekologi, konsultan untuk Opjinsos. Saya kira sedikit mungkin ada narasi begitu dari Dr. Budi Pras. Monggo dok, kalau kita mulai sedikit nanti ada pertanyaan-pertanyaan
Baik, Silakan. terima kasih Dr. Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Izin sedikit menampilkan ya untuk pemanasan diskusi ya. Jadi bagaimana kita antisipasi tuntutan hukum atau malpraktik ini. Sebenarnya kita harus tahu apakah itu malpraktik dengan risiko medis ya. Jadi kalau malpraktek memang tindakan dokter yang tidak sesuai atau di bawah dengan standar profesi. Jadi ada suatu standar yang dilanggar ya. Sehingga ada dampak yang negatif pada pasien. Kemudian kalau resiko medis sebenarnya memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, tapi memang adanya dampak negatif pada pasien, tapi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi ini ada bedanya. Satunya tidak melakukan sesuai dengan prosedur, tapi yang satunya memang melakukan sesuai prosedur, tapi dampaknya memang dianggap istilahnya tidak berhasil. Oleh karena ya kita tahu tidak ada kepastian ya. Di kepastian kita harapannya pasti semuanya yang kita tangani ini baik-baik sehat semuanya. Tapi kadang-kadang ada resiko yang bisa terjadi dari tindakan maupun dari penyakit yang sedang berlangsung pada pasien itu sendiri. Nah, secara yuridis dibuktikan malpraktek itu memang ada tindakan pengabaian ya, kemudian dilakukan oleh timnya, dokter atau timnya juga bisa ya. Mungkin nanti Dokter Ahmad, Dokter Agung mungkin bisa mengkoreksi sedikit, ya, monggo ya. Kemudian dilakukan oleh pasien, kemudian ada yang menganggap ada kesengajaan atau ketidakhati-hatian, istilahnya kelalaian lah sekarang. Kemudian mengakibatkan dampak negatif. Nah, ini yang memang kalau terpenuhi mungkin ini disebut namanya malpraktek medik ya. Sehingga menyebabkan harus ada tanggung jawab secara administrasi, mungkin juga perdata atau mungkin pidana. Tapi dulu pidana sudah dianul, tapi kita lihat nanti. Kemudian siapa yang berhak mengenang adanya kesalahan ya atau sanksi adalah saat ini sebenarnya MKDKI yang selama ini kita anut ya. Jadi yang MKDKI ini menentukan apakah ada tidaknya kesalahan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, ada sanksi disiplin, dan beberapa pelanggaran sanksi disiplin intinya tidak melakukan praktek dengan tidak kompeten, tidak melakukan tugas tanggung jawab secara profesional, dan ada tindakan yang tercela ya. Jadi ini yang diputuskan oleh MKDKI ya. Dan kemudian apa saja aspek hukumnya ya bisa perdata, pidana ya, kemudian saksi hukum administrasi. Ya ini yang bisa nanti mungkin Dr. Ahmad mungkin bisa menjelaskan lebih jelas. Nah sebenarnya pelindungan intinya kalau kita bagaimana pelindungannya ya yang satu yang penting kita sebenarnya harus menjelaskan dengan baik. Tadi sudah ada disinggung Dr. Brahmana ya. Jadi kalau bisa komunikasi itu yang bagus, yang jelas. Jadi baik resiko tindakan yang akan dilakukan, kemudian apa dampaknya. Simple misalnya KB aja. Kita harus menjelaskan bahwa setiap metode KB ada gagal KB. Resiko gagal KB akan kita jelaskan sebelum kita melakukan layanan metode kontrasepsi pada klien. Jadi itu harus dijelaskan. Jadi jangan sampai nanti ada kegagalan KB, ada ketidakpuasan atau bahkan tuntutan. Oleh karena apa gagal KB? Padahal itu suatu resiko KB ya. Sehingga yang penting informasi jelas ya, kemudian inform consent dan rekam medik. Ini rekam medik ini ya harus jelas ya, jadi tidak bisa kita malas mengisi rekam medik. Sekarang apalagi electronic medical record ya, jadi dengan elektronik ini memang time-nya itu jelas. Kalau dulu misalnya hanya dengan manual, time-nya ini mungkin masih kita apa namanya ya tidak seketat dengan menggunakan electronic medical record. Baik tanggal maupun time-nya akan tampak di rekam medik itu. Oleh karena itu, yang ketiga, keempat ya harus adanya kita harus update terus standar pelayanan medik, standar prosedur operasional. Ya harapannya kita bertindak atau melakukan pelayanan itu sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah bekerja sesuai dengan prosedur, kita informasi yang bagus, ya harapannya istilahnya excuse ya, dan membebaskan dokter dari resiko tuntutan karena memang ini suatu resiko medis ya. Nah,
yang jadi permasalahan kadang-kadang memang kita mungkin mungkin kasus itu rujukan yang paling sering itu kasus itu rujukan belum sempat ketemu keluarganya langsung ketemu pasien di meja operasi dan posisi pasien sudah bius lagi kadang-kadang nah ini yang rawan padahal kita belum sempat melakukan apa namanya pemeriksaan simple case misalnya ada kasus rujukan misalnya gemeli macet kemudian ya udah siapkan operasi dioperasi ternyata gemelinya tidak ada tapi ini bayi besar satu gitu 4,5 ya satunya mana ini yang repot ini padahal kita memang belum mendapatkan pemeriksaan yang praoperasi nah ini sebaiknya ini sekarang dihindari jadi kalau kasus rujukan pun harus kita periksa praoperatif putuskan konseling itu yang harus kita laksanakan jadi sempatkanlah temu wicara ya. Jadi konseling, konsen pada pasien. Mungkin demikian sedikit. Nah ini jadi bagaimana kalau pada dokter yang sudah apa namanya ada kasus dan sebagainya selama ini memang kita upayakan mediasi. Jadi POGI sudah ada mediator yang tersertifikat ya. Jadi kita ada dari kalau POGI cabang Surabaya ada beberapa rekan yang sudah melakukan pelatihan ya. Dan ini harapannya memang membantu dari rekan-rekan sejawat yang saat ini ada kasus untuk melakukan mediasi. Dan ini namanya harapannya nanti penyelesaian perkara ini bersama-sama mencari ya penyelesaian yang adil dengan mengedepankan apa namanya bukan pembalasan atau apa saling dendam dan sebagainya sehingga harapannya semuanya damai pihak berdamai ya jadi ada mediasi dan ini yang selama ini kita upayakan lebih awal mungkin demikian sedikit sekilas tentang masalah atas kali ini saya kembalikan Dr. Ruth terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Budi. Ini penjelasan singkat ya, prinsip-prinsip dasar dari bagaimana malpraktek dan risiko medis, kemudian sudah disinggung sedikit mengenai litigasi, hukum, non-hukum dan sebagainya, pendekatan mediasi, kemudian trik-trik sedikit. Mungkin ada Dr. Yusuf di sini. Ada narasi dok untuk mematik pertanyaan-pertanyaan dari Baik, peserta. Mungkin silakan. baik. Terima kasih Dokter Hood. Ya, yang terhormat semua yang pada panelis Dokter Budi ya. Ini biasa ya Dokter Greg juga jadi anggota tim ya untuk Papapogi Nasional ya. Dokter Ahmad ini sudah pasti kemampuan akademisnya nggak diragukan lagi. Saya sedikit share ya. Kalau Dokter Budi Pras itu ibaratnya mengingatkan kita semua, kalau saya lebih mengingatkan kalau sudah terjadi apa kondisi resiko medis itu ya atau misalnya terjadi malpraktek itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, PP POGI sendiri itu punya suatu Pokja ya. Jadi Pokja Medical Legal dan Perlindungan Anggota ya. Kita membagi itu ada 11 koordinator wilayah ya. Masing-masing itu ada POGI cabang di dalam Korwil itu ya. Kemudian di nasional sendiri itu ada 12 ya. Eh, apa yang masuk di dalam tim Pokja itu termasuk kalau di POGI cabang Surabaya ada Dr. Gregorius, ada Dr. Zaki dari Sampang dan Dr. Hendra dari Surabaya. Dan mereka aktif kita libatkan kalau ada kasus-kasus ya. Jumlah kasus kita untuk nasional itu misalnya ya hampir setiap minggu itu pasti ada ya laporan gitu ya. Tetapi tim ini masuk kalau memang sudah diperlukan ya. Dan jangan lupa kita secara nasional sudah punya yang namanya kantor perlindungan hukum ya yang melindungi kita ya. Kebetulan posisinya di Jakarta. Saya sedikit share bagaimana kalau Silakan dok. sesuatu itu sudah menimpa kita, apa yang harus kita lakukan ya. Jalurnya itu ada dua, kita lapor ke POGI cabang atau kita mandiri itu bisa ya. Kita mandiri lapor itu nanti apa itu pengurus pusat lewat Pokja ini akan melakukan serangkaian kegiatan tentu atas laporan tersebut. Ini saya share. Nah, jadi kalau misalnya
share semua ini kasus ini bisa akan viral, langsung saja ya apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi berbagai macam kasus itu laporkan ke Pogi cabang atau mandiri itu bisa ya. Jangan lupa nanti kita pun akan berkoordinasi dengan BAP 2A wilayah atau cabang ya. Biasanya cepat kasus-kasus itu kita bahas dalam waktu 48 jam. Biasanya kita kedepankan untuk mediasi atau non litigasi ya. Kalau kasus itu sudah langsung ke laporan polisi sekalipun, kalau nanti Dr. Ahmad mungkin ikut membantu ya, biasanya memang polisi lebih menganjurkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan ada regional ya, ada 11 regional itu nanti akan ikut membahas ya. Memang kerjaan Ketua Pogi itu nggak ringan ya. Jadi semua kasus itu akan ditangani dulu ya. Nanti koordinasi dengan ID wilayah cabang dan Papa Pogi pusat seperti itu. Nah, alurnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tetapi kalau kasus itu terjadi dan potensi untuk suatu konsekuensi hukum, kalau misalnya kita di cabang ya, ini untuk ketua cabang buka aja ya. Ini aplikasi ini dikembangkan salah satunya Dokter Pandu ya. Dokter Pandu ikut terlibat dalam pembuatan IMOP-Pogi ini ya. Jadi bukan hanya yang anggota One Pogi tapi semua ya. Jadi bisa melaporkan ya. Ada di situ tertulis laporan ya. Tinggal diklik aja laporan. Jadi ketua cabang bisa memasukkan kalau ada kasus mediko legal di cabang tersebut. Kemudian tinggal ditambahkan kasus apa yang akan dimasukkan di dalam sistem pelaporan ini ya. Data PDF dan lain sebagainya, tulisan tentang kasus ini itu nanti akan kita monitor ya lewat admin seperti itu ya. Jadi misalnya nomor anggotanya itu siapa ya, itu kita sudah punya nomor anggota, nanti langsung akan kelihatan semuanya. Terus pelapornya siapa, tanggal, tempat kejadian, dan lain sebagainya, kronologi singkat. Kemudian kalau misalnya sudah ada somasi, tinggal dilampirkan saja seperti itu. Nah, kalau misalnya secara pribadi sama, juga buka website ini, IMOPogi ya, kemudian lewat OnePogi, masuk ya, di sini ada pelaporan ya, jadi masing-masing bisa ya. Kemudian medical legal, masukkan saja medical legal sama ya urut-urutannya ya. Tinggal kita memasukkan apa laporan yang akan kita minta bantuan ya sampai ke tingkat pusat. Seperti itu. Jadi pertama kalau dari segi pengalaman, pertama pasti jangan panik dulu ya. Jangan langsung buru-buru kita hadapi, misalnya kita minta bantuan rumah sakit, tetapi kita sudah membawa tim hukum dari rumah sakit, Layar itu sendiri. kita hindari ya. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah hadapi dulu ya, karena kita DPJP ya, mencoba menjelaskan ya. Kemudian selalu libatkan rumah sakit atas kejadian tersebut ya. Segera lakukan audit medik ya, harus ya. Selama hal-hal itu kita kerjakan ya, ada audit mediknya. Kemudian yang penting legalitas kita itu jelas di sana ya, ada SIP. Kemudian IMR-nya juga harus lengkap bagus. Kemudian harus runtut ya. Kemudian inform consent juga jelas tertulis di sana ya. Itu adalah model-model yang penting ya. Jadi sisi legalitas kita yang harus kita siapkan. Jadi jangan langsung defend ya. Menganggap ini semua resiko medis atau kita kayak susah diajak komunikasi, itu hindari. Karena semua kasus itu kalau kita lihat ya, walaupun kita sama Dokter Brahmana di ID cabang itu semuanya nggak lebih dari kegagalan kita berkomunikasi, itu semuanya ya. Komunikasi yang jelek itu nanti akan panjang ya. Dan kita juga mengingatkan bukan hanya kita dengan pasien, tetapi dengan sejawat pun punya potensi ya terhadap sengketa seperti ini. Itu juga kita ingatkan bersama. Itu aja mungkin Dr. Hud singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat membantu. Rasanya belum banyak teman-teman juga yang punya informasi tentang ini ya, mengenai bagaimana kalau sudah terjadi ada sengketa medis, ada SHU dan sebagainya nih, bagaimana handlingnya ini luar biasa. Tadi terima kasih Dr. Yusuf sudah spill mengenai bagaimana langkah-langkah kita kalau menghadapi masalah dan sebagainya. Ada beberapa hal yang di sini tadi disebutkan mengenai peran rumah sakit ya.
peran rumah sakit kalau sudah terjadi sengketa medis, ataupun bagaimana peran rumah sakit untuk mencegah terjadinya malpraktek. Ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari segi hukum perlu disiapkan begitu. Mungkin ada masukan dari Dr. Greg ya, Mas Greg, untuk ini peran rumah sakitnya bagaimana mengenai masalah hukumnya ini. Mungkin ditambah lagi dengan Dr. Rahmat nanti. Monggo Dr. Greg, mungkin ada sedikit masukan, Dok. Ada sedikit narasi, silakan. Ya, sebelumnya selamat pagi setengah siang ya. Terima kasih pada para sejawat, guru besar, para panelis, para narasumber dan moderator yang sudah membuka acara dengan baik. Jadi memang ketika saya ditelepon soal masalah ini, saya bilang, waduh, ini masalah yang luas ini. Harusnya panggil Bang Hotman ini. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kata Dr. Budi dan Dr. Yusuf, Dr. Pandu, nggak apa-apa Mas, kita ngobrol-ngobrol aja. Oke. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk tampilkan slide ya. Ya, silakan Mas Greg. Minta tolong Mas Tio. Jadi memang saya mulai langsung ya dengan slide saya. Jadi malpraktek sendiri itu sebetulnya hanya suatu istilah. Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, baik dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan maupun UU 29 tentang tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan UU 23 Nomor 92 itu tidak ada istilah malpraktek. Yang ada adalah kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, khususnya pada 84, dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Jadi malpraktek diambil dari kata mal buruk, praktis tindakan. Suatu tindakan medik buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Jadi memang ada kriteria yang menentukan adanya, oh dokter ini melakukan malpraktek. Jadi kriterianya adalah para ahli hukum sepakat dalam beberapa textbook, satu, adanya kewajiban dokter melayani pasiennya. Yang kedua, adanya pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasien. Dan yang ketiga, timbul kerugian terhadap pasien. Tentunya kerugian karena kesalahan profesional, bukan karena risiko atau tindakan medik. Jadi adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter pada waktu melakukan perawatan kepada pasien, dan ada pihak lain dalam hal ini pasien yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut, kita sebut malpraktek. Slide berikutnya. Lanjut mungkin. Ya. Kemudian ternyata ada doktrin yang memihak pada korban. Jadi jangan lupa, res ipsa loquitur. Tetapi hal itu memenuhi syarat dan kondisi tertentu ya. Kejadian tersebut tidak biasanya terjadi. Jadi misalkan kita ngomong profesi kita, dokter kandungan. Harusnya kalau lahir normal, namanya normal ya normal. Pasien dan bayi normal. Kok bisa timbul sesuatu, perdarahan, sampai harus masuk kamar operasi, dilakukan pengangkatan atau billing. Jadi syaratnya adalah satu, kejadian tersebut tidak terjadi seperti biasanya. Kemudian kerugian tersebut tidak ditimbulkan oleh pihak ketiga. Jadi secara joke, pasien kita operasi dengan baik, di luar ternyata dia salah makan atau salah minum obat sehingga mengakibatkan pasien itu menjadi jelek, tentunya tidak akan memenuhi doktrin res ipsa loquitur. Kemudian ketiga, instrumen yang digunakan dalam pengawasan pelaku tindakan. Jadi memang alat-alat yang kita gunakan adalah kita biasa memakai alat tersebut dengan baik. Dan yang keempat, bukan kesalahan korban. Baru bisa dipenuhi syarat-syarat terjadinya malpraktek. Dasar hukum yang bisa dipakai pasien untuk menuntut dokter, ya ini tidak saya sebutkan, tapi saya tulis saja ada sekitar 10 ya. Mungkin kalau Dr. Rahmat, ahli hukum, bisa menambah, bisa jadi 15 atau 16 ya. Jadi memang cukup banyak hal-hal yang bisa dipakai pasien untuk menuntut kita, para dokter. Dan satu hal yang harus diingat, bahwa kita menolong ratusan ribuan kali orang, tetapi terkadang pada kesalahan atau kecelakaan yang kita buat satu kali aja, ribuan orang, ribuan jasa yang kita lakukan itu tidak akan bisa menolong kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan dengan baik. Slide berikutnya. Kemudian pada topik tas kali ini adalah bagaimana cara kita menghindari tuntutan hukum kalau sudah terjadi malpraktek. Tentunya sebelumnya
Sama dengan kita naik mobil sebelumnya harus memang punya SIM, harus belajar tata cara mengendalikan mobil, kemudian juga tahu rambu-rambu, karena tiap negara mungkin rambunya berbeda, ada yang setir kiri, setir kanan, ya. Jadi nomor satu adalah mengikuti standar pelayanan kedokteran, standar profesi, dan standar prosedur operasional yang di masing-masing tempat, rumah sakit atau kota kemungkinan bisa berbeda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendapatkan persetujuan pasien, informed consent. Di salah satu Q&A Ya, ada pertanyaan, kali ini, Pak iya Greg. betul. Ada Jadi resiko dan komunikasi bedanya mungkin ya. betul. Jadi informed consent itu adalah untuk menjelaskan nomor satu diagnose, kemudian tata cara tindakan medis yang akan kita lakukan, kemudian tujuan tindakan medis, kemudian alternatif tindakan lain dan risikonya, kemudian risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Kemudian kelima adalah prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Kemudian 6 persetujuan tertulis yang harus ditandatangani oleh pihak yang berhak. Yang berhak dalam hal ini ya yang sudah dewasa, pasien atau keluarga pasien, ya. Jangan lupa menurut pasal 52 Undang-Undang Kedokteran dan pasal 56 pasien berhak menerima atau menolak tentang persetujuan tindakan medik kecuali pada keadaan tertentu, misalkan memang kasusnya tidak bisa ditawar lagi emergensi atau pasien dalam keadaan tidak sadar, ya. Itu memang harus dilakukan kita. Sedikit saya singgung, saya pernah ngobrol sama Dokter Brahmana. Kalau di luar negeri, di Singapura, itu ternyata informed consent itu dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi tidak oleh dokter yang melakukan. Jadi mereka ada CV tersendiri yang menangani informed consent. Misalkan Dokter Brahmana mau melakukan operasi kanker pada pasien, itu sebelum operasi ada timnya sendiri yang untuk menjelaskan bagaimana. Jadi pihak ketiga, jadi bisa lebih objektif diterima pasien. Kalau dokter, takutnya dokter ini menyembunyikan hal-hal yang seperti risiko komplikasi yang terjadi, kemudian prognosisnya bagaimana. Kadang-kadang mungkin kita, kalau udah jelek, kita mungkin nggak tega. Tapi kalau pihak ketiga, mereka Menarik. dengan gamblang Ya, untuk menjelaskan itu. Di Indonesia saya kira belum ada. belum Ini ada. lahan atau bisnis baru mungkin ya, bagi teman-teman Opsos. Slide terakhir. Tadi resiko dan komplikasi apa Mas Greg kira-kira bedanya ya? Biar teman-teman bisa terjawab ya. Ya, Ada jadi perbedaan yang mendasar mungkin ya. resiko medis sudah dijelaskan oleh slide-nya Dokter Budi tadi. Resiko medis adalah memang resiko yang bisa kita prediksi, ya, bisa dijelaskan kepada pasien. Ya. Tapi kalau komplikasi kadang-kadang tidak Terduga bisa ya, kita ya. jelaskan, tidak terduga. Tapi kalau resiko kita sudah bisa menjelaskan kemungkinannya ini. Makanya dalam informed consent slide yang sebelumnya ada resiko dan alternatif yang bisa dilakukan. Itu harus disebutkan pada nomor 4 gitu ya. 3 dan 4 atau tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi risiko lebih bisa jelaskan. Kalau komplikasi mungkin terbatas ya. Kita tidak bisa menjelaskan yang sampai jelek karena A sampai Z yang terjelek kan kematian. Itu memang harus kita singgung, tetapi ya jangan menakut-nakuti pasien. Kalau nggak ada pasien yang mau operasi sama kita. Berikutnya. Ya, ya. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh dokter sebelum mulai bekerja. Ya, tentunya standar, bekerja sesuai protap di tempat bekerja, melengkapi administrasi, jangan lupa SIP, dan mengisi rekam medik pasien dengan baik. Sekarang zamannya rekam medis ya istilahnya. Jadi, terutama yang bekerja di BPJS itu sudah mulai bayaran titik, ngetiki akeh. Kemudian pelajari pasal-pasal KUHP, Undang Praktek Kedokteran, Kodeki, ya biarpun tidak dihafal, memang tidak untuk dihafalkan, tapi paling enggak kita mengetahui lah. Kemudian yang keempat terpenting adalah ikut asuransi medis. Dalam hal ini kalau di Opjin sudah ada One Pogi, keuntungannya sudah dijelaskan tadi sama Dr. Yusuf dengan baik. Kemudian punya nomor telepon ID, ya Dokter Brahmana paling enggak, Pogi, ya Dokter Buti, ada kenalan lawyer, itu juga sangat membantu. Jadi paling tidak kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak ya. Kemudian yang terakhir adalah bekal diri dengan komunikasi yang baik dan handal terhadap pasien memang. Karena saya dengan Dr. Yusuf dalam tim ini rata-rata nomor 1 komunikasi ternyata ya.
Komunikasi menyebabkan hubungan kita dengan pasien bisa menjadi baik atau bisa menjadi jelek mungkin. Nah, kalau sudah terkena kasus hukum, bagaimana? Ini yang penting. Ya usahakan untuk selalu dampingi pengacara. Pengacara bisa diperoleh dari kalau opsin dari Wanpogi, dari ID, BH2PA, ya, atau punya lawyer rumah sakit. Jadi jangan sekali-sekali kalau sudah mereka maju pengacara, kita sendirian karena kita pasti kalah karena ilmunya kita bukan di situ. Kemudian kalau kita tanda tangan di lembar BAP, disarankan membaca dengan teliti dengan bantuan pengacara sebelum kita menandatangani. Karena hukum itu tertulis dan tanda tangan itu sangat penting. Jangan mudah serahkan rekam medis ke pasien. Kalau bisa fotokopi aja. Kalau memang terpaksa. Nomor 4, upayakan penyelesaian kasus secara keluargaan, dan zaman sekarang ini yang sulit dihindari. Kasus jangan bocor dulu ke media. Soalnya kalau sudah ke media, sudah image masyarakat sudah terbentuk, kita yang susah. Jadi Iya, memang dokter G. Saya kira sudah banyak pertanyaan ya dokter G, sambil jalan ya. Nanti takutnya ya, kalau oke. tidak cukup waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti dokter Ahmad bisa membantu menjawab ya. Ada Ya. pertanyaan yang menarik. Saya kira Ketika ada cukup sekian potensi dari masalah, saya. Ya, ya, makasih. makasih Mas Kri, makasih. Ya, Nanti kita makasih. ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi. Ketika ada potensi masalah, misalnya tindakan dokter menyebabkan kecacatan atau sampai kematian dan kemudian keluarga mulai komplain, bagaimana tindakan awal yang dilakukan dokter agar masalah tersebut tidak berlanjut ke proses hukum? Ini kebetulan ada dokter Ahmad ya, mungkin ini kan kebetulan juga nanti ada membuat presentasi di Hoxi besok ya, mengenai handling kasus dan sebagainya. Mungkin dokter Ahmad ada tips and tricks atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman untuk yang sudah ada mungkin resiko atau sengketa medis ya, resiko sengketa medis karena ada tindakan yang sudah memang ada kecacatan atau sampai kematian. Monggo dokter Ahmad mungkin. Ya, terima kasih Dr. Ruth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam untuk guru besar, salam hormat senior-senior semuanya. Kita berbagi banyak sekali sebetulnya di Opjin ini yang memang kita yang pegang pisau ini banyak sekali, karena kalau saya bilang di Opjin ini kan banyak abu-abunya. Abu-abu itu kita sendiri sebetulnya yang bikin, gitu ya. Dan ini saya sampaikan dulu, Dr. Hud, malpraktek itu sebenarnya banyak itu. Ada yang kriminal malpraktek, ada administrasi malpraktek. Nah, di kriminal malpraktek ini sendiri sebetulnya banyak di kita. Biasanya apa? Yang sering kita lakukan ini biasanya aborsi tanpa alasan medis yang kuat. Yang paling sering, kadang-kadang kita melakukan, yang paling sering ya, yang saya sering dapatkan itu BO. Nah, kita kadang-kadang lupa kriteria dari BO itu usia kehamilan lebih dari 6 minggu dengan diameter lebih dari 2,5. Nah, itu kaidah-kaidah itu yang kadang-kadang kita lupa untuk secara teoritis kita lakukan kuret. Ternyata dilakukan kuretase, ternyata terjadi perforasi. Nah, kita tidak tahu terjadi perforasi, terus kadang-kadang saking dalamnya kita kuretase, kita ambil itu usus sampai ketarik ke dalam sampai keluar. Nah, hal-hal yang itulah yang kadang-kadang kita membuat diri kita karena alasan sesuatu untuk keuntungan kita, sehingga kita segala cara. Nah, hal-hal yang kita bekerja sesuai dengan SOP kita bekerja sesuai dengan SPM kita, sesuai dengan kompetensi kita, itu yang harus kita lakukan secara baik dan benar. Dan kadang-kadang kita mengabaikan itu semuanya. Nah, itu ya. Kalau andai kata sudah terjadi seperti itu, hadapi pasien itu, kita ajak ngomong, gitu ya. Kita ajak ngomong apa? Jangan lupa ada ketimuran kita. Saya dulu diajarkan oleh guru-guru kami,
jangan lupa shake hand, jabat tangan pasien ada ketimuran itu. Nah, dengan kita jabat tangan, paling tidak kalau terjadi sengketa medik, pasien itu penilaian pasien terhadap kita itu, dokternya ini kasihan, jangan diperlakukan, dituntut. Nah, hal-hal yang begitulah yang kadang-kadang kita itu lupa untuk ada ketimuran kita. Dan biasanya dengan komplain, memang yang paling sering itu memang komunikasi kita. Kadang-kadang karena kita yang banyak pasiennya, banyak operasinya, akhirnya ngomongnya ke pasien nggak enak, akhirnya terjadi komplain di rumah sakit, komplain di medsos, hal-hal yang begitu yang harus kita hindari kalau kita bekerja sesuai dengan SPM, SOP, dan kompetensi kita. Jangan melakukan tindakan yang tidak sesuai. Kadang-kadang kalau kita seksio, pasien pun itu kadang-kadang kalau kita tanyakan, Bu, dulu operasi kenapa? Nggak tahu, Dok. Nah, itu kan menandakan bahwa operasi yang lalu itu tidak kita inform konsen ke pasien, kita tidak KIE ke pasien secara benar supaya pasien itu kalau Anda kata, Bu, kenapa kok dulu dioperasi? Kalau kita ngomong dengan pasien dengan informasi yang adekuat, pasti pasien itu mengetahui, dulu operasi saya karena misalnya panggulnya sempit, Dok, sehingga saya tidak bisa melahirkan dengan normal, akhirnya dioperasi. Hal-hal yang kelihatannya mungkin sepele buat kita, tapi untuk pasien informasi itu penting, sehingga kalaupun terjadi resiko medik, mereka tidak bakalan menuntut bahwa ini merupakan malpraktek, sedikit-sedikit malpraktek, karena mereka tidak bisa membedakan ini resiko medik atau malpraktek. Semua kesalahan yang tidak mengakibatkan rasa puas pasien itu mereka menganggap itu adalah malpraktek. Mungkin itu, Dokter. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini beberapa hal yang menarik ya mengenai bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita menempatkan diri pada saat kita mendapatkan masalah, itu mungkin yang penting ya. Jadi kadang-kadang kita masih menganggap kita segalanya begitu, dan tidak ada kesetaraan dalam memberikan pelayanan sehingga pasien merasa diinferiorkan. Ini menjadi masalah juga di kemudian hari kalau terjadi komplikasi. Ini ada pertanyaan yang menarik juga, mungkin ada nanti Dokter Yusuf yang bisa menjawab ya. Selamat siang, Dok. Izin bertanya bagaimana urgensi untuk mengikuti asuransi profesi Opjin, dan mungkin akan bisa diberikan wawasan terkait lembaga asuransi profesi Opjin yang bonafit. Ini mungkin belum menjadi One Pogi atau bagaimana nih? Ini aja, saya jawab Mungkin sedikit. Dokter Yusuf bisa jawab. Apa Dokter Budi? Monggo Dokter Budi. Terima kasih, Dr. Hud. Jadi kalau urgensinya ya lebih baik mengikuti, apalagi ya memang apa namanya ya kita ini apalagi di organisasi profesi di POGI ini sudah dijembatani dengan sangat lebar ya dengan One POGI. Kami jelaskan juga bagi anggota POGI cabang Surabaya ini sudah hampir sebagian besar tercover oleh One POGI. Jadi One POGI itu sebenarnya manfaatnya banyak, bukan hanya untuk medico legal, tapi untuk ikut PIP secara free, alarm. Oleh karena itu ya mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tahun ini ya. Alarm bagi yang belum alarm ikut aja. Jadi saya kira ya mohon maaf tidak memberatkan, karena kalau dengan di profesi ini memang ya banyak sekali support dari organisasi profesi untuk kita sebagai anggota profesi. Jadi saya kira untuk Dr. Sofiana bisa aja kita lihat aja statusnya ya, kalau nggak salah ya sudah ikut One POGI, saya kira ya semoga sudah apa namanya lebih meringankan, karena untuk kasus medical legal bahkan sudah ada alurnya, sudah dijelaskan Dr. Yusuf, dan sudah ada teman-teman dari profesi untuk membantu misalnya apa namanya mediasi maupun bahkan sampai Ya. nanti konsultan hukumnya. Mungkin demikian, Dr. Ya, Hud. saya kira banyak manfaatnya ya. Jangan khawatir ya. Jadi ini beberapa hal memang zaman sekarang mengasuransi ini jadi apa rasanya keniscayaan ya untuk kita sebagai profesi ya.
Dan Ini ini masih menjadi yang belum jawab nih, Dr. Hood, masih 15 pertanyaan. iya, makanya ini saya lanjutkan ya. Perlukah inform consent dibuat rekaman videonya? Pengalaman sejawat saya, meski pasien sudah tanda tangan dan ada saksi, ternyata dianggap kurang kuat saat itu zamannya COVID. Matur nuwun. Ini mungkin Dokter Kri mungkin bisa menjawab, membantu menjawab, Dok. Mas Kri, apakah perlu Ya. divideokan inform consent-nya itu? Ya, memang sekarang itu tentunya menganut pada tata cara kalau kita beli online ya. Ada unboxing itu video ya. Tapi memang dasar hukumnya yang harus ada dokumen yang jelas, kemudian tanda tangan. Memang tidak disebutkan. Karena apakah harus perlu video apa enggak? Karena dalam pengadilan kadang-kadang bukti video itu ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Tapi kalau para sejawat perlu menganggap itu harus saya video nih karena orangnya begini, kasusnya begini, ya monggo silahkan. Barangkali bisa dipakai bukti nanti kelak kalau terjadi sesuatu, ada tuntutan bahwa pasien itu sudah. Tapi Ya, jangan hanya saat tanda tangan. Tentunya video itu harus lengkap saat dokter menjelaskan KIE. resikonya, tindakan medisnya itu. Kalau itu lebih komplit akan lebih mudah para hakim atau saksi ahli mengambil keputusan. Apakah sudah benar, apa belum inform consent-nya. Demikian jawaban saya. Mungkin yang lain Jadi bisa nggak menambahkan. mandatori ya, Dokter Kri ya, tapi bisa atau Oke. tidak ya, bukan Dokter, Ya, mandatori. ya Mas. Dr. Craig, itu kan kita lihat Ya, profiling, mohon maaf, profiling pasien. Kemudian Ye. saya hanya pertanyaan satu ya, kalau misalnya video itu harus terang-terangan, mohon maaf ya saya video gitu, apa boleh kita sembunyi-sembunyi di video gitu, Dr. Craig? Oh, tidak boleh. Memang harus kesepakatan. Boleh enggak? Kita harus minta izin. Jadi istilahnya itu kita gunakan bersama. Bisa untuk pasien, bisa untuk kita. Jadi untuk dua belah pihak video itu. Oke, Kalau baik. dokternya yang ingkar, Penting ya itu ya. Yang penting video harus ada izinnya, tidak sembunyi. iya, betul, betul. Nih, baik. Enggak, Dr. Hood? Ya, lanjutnya ya. Pertanyaannya cukup banyak nih. Bagaimana sikap kita sebagai dokter bila pasien mengupload masalah ketidakpuasan tindakan ke medsos? Ya ini bagaimana kalau sudah terjadi viral di medsos begitu ya, menampilkan rekaman medis dan video-video dan sebagainya. Apakah ini melanggar ITE dan sebagainya ini? Kalau seperti Ya, ini, Dr. Hood, silakan, Dr. Yusuf mungkin. ya sebenarnya itu kayak apa ya, pisau bermata dua. Hati-hati kita ya Ya, terhadap apa kasus yang diviralkan dulu oleh keluarga pasien misalnya ya. Apalagi sebenarnya rekam medis itu kan nggak boleh ya. memang isinya milik pasien ya. Tetapi kalau sudah diambil gambarnya dan lain sebagainya itu Ya. ada suatu kesalahan berarti saat mengambilnya itu juga dulu. Kalau kita menganggap itu merugikan kita, kemudian kita melakukan somasi, itu juga hati-hati ya. Bukannya tambah baik, malah tambah runyam itu bisa. Ya, kan kita itu macam-macam kan karakter kita ya. Oh, aku nggak suka ini dilakukan seperti ini. Saya akan lakukan pakai undang-undang Emosi. ITE misalnya seperti Ya. itu. Itu sebenarnya hak kita selaku individu ya, selaku apa itu boleh saja ya. Tetapi harus hati-hati. Ada juga yang tindakan dibiarkan saja selama itu belum apa itu for law untuk hukum ya. Misalnya ada laporan polisi. Seperti yang unik itu kasus di Jombang ya, kita tahu bersama yang apa itu distosia itu ya. Sebenarnya keluarga pasien sendiri tidak melaporkan, tapi karena sudah menjadi viral ya. Ya akhirnya apa ya ibaratnya atas nama hukum keluarga pasien harus membuat laporan seperti itu. Walaupun akhirnya non litigasi kan seperti itu ya, karena sudah menjadi perhatian publik ya. Jadi diminta malahan untuk membuat laporan. Itu sih ya harus hati-hati ya kita memilihnya. Intinya seperti itu. Mungkin siapa Jadi lagi perlu, dokter Hasan lebih baik. iya perlu kita meminta advice begitu ya dari yang lebih Boleh ya. lebih mengetahui bagaimana kita menghandling suatu kasus ya. Ini makanya peran dari organisasi profesi menurut saya penting untuk tetap membantu teman-teman yang bermasalah ini untuk bisa memberikan advice dan sebagainya, langkah-langkah yang tepat, jangan sampai malah merunyamkan Betul dok. kondisinya ya. Iya Kira-kira betul ya. dokter Hud. Jadi lebih Iya. baik konsultasi ya. Iya, konsultasi Jadi dan jangan nanti langsung diputusi seorang diri kalau terhadap ya. belum menjadi masalah hukum kan, tapi potensi viral itu lebih baik dibahas bersama dulu. Seperti itu. Terima kasih. Dokter Iya. ingin menambahkan dok. Ya, Jadi monggo Dr. Ahmad. kalau
inform consent sangat perlu, sangat penting untuk tindakan kita. Cuman kalau andai kata kasus-kasus emergensi yang Dokter Budi tadi sampaikan, seksio dengan emergensi, keluarganya saja tidak ada, biasanya itu kita lakukan saja. Nanti setelah kita lakukan, kan biasanya bidan yang mengantar Di depan ya. wajah ya, kita lakukan saja seksionya. Setelah itu baru nanti keluarga pasiennya datang, baru kita lakukan inform consent kasus emergensi. Itu dilegalkan, Dok. Jadi setelah kita lakukan, baru keluarganya datang, baru kita lakukan inform consent. Kemudian setelah kita selamatkan ibu dan bayinya, itu, Dok, itu dilegalkan. Ini ada pertanyaan yang ini, mohon maaf sekalian ini. Monggo, yang mana, Dok? Apakah inform consent dilakukan perawat atau bidan yang mewakili bisa dianggap pihak ketiga? Jadi mungkin dokternya bukan melakukan inform consent tapi perawat atau bidannya. Ya, Kalau perawat bidannya. kita sendiri sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan itu melakukan penjelasan ya. Jadi dokternya sendiri operator. Kami pun mohon maaf waktu pendidikan di residen ini kami tekankan bahwa operator yang melakukan inform consent. Jadi misalnya dibantu oleh chief dan sebagainya, tapi tetap operator melakukan inform consent, bukan apa-apa lagi, mohon maaf, mungkin sejawat bidan atau perawat. Mungkin bagaimana dari yang lain? Monggo, silakan. Dr. Gri, mungkin ada masukan, Dok, mengenai inform consent ini kelihatannya memang hal yang menjadi titik komunikasi dengan pasien ya rasanya ya. Kita bisa menjalin komunikasi dengan baik itu kalau memang inform consent-nya clear ya, begitu ya. Mungkin ada sedikit tambahan, Dok, untuk masalah inform consent ini. Iya, memang inform consent, saya beberapa bulan lalu pelatihan inform consent, tapi memang ditegaskan harus selengkap mungkin, tetapi juga tidak atau jangan sampai menakuti pasien. Karena itu tadi komunikasi tetap paling penting. Ya, Bahwa penting. semua tindakan kita, seksio yang paling ringan pun, bukan ringan, maaf, Bisa seksio yang paling biasa kita lakukan itu juga bisa berakibat fatal sampai kematian. Tapi kalau kita ngomongnya dengan medis, dengan bahasa yang enak, ya orang nggak takut. Tapi kalau, Bu, bisa mati, Bu, kalau saya operasi. Waduh ya, lari ke dokter Budi atau dokter Hud. Jadi memang itu tadi, komunikasi lagi ya. Tapi memang harus selengkap mungkin memang. Betul. Tapi Terima kasih. apa boleh diwakilkan, Dr. Greg? Diwakilkan perawat kita. Diwakilkan perawat begitu bagaimana, Dok? Nanti misalnya, tapi kita jelaskan juga pada saat-saat tertentu yang memang tadi ada disinggung juga mengenai pihak ketiga dan sebagainya yang lebih objektif. Apakah memang ini tidak menyalahi prinsip-prinsip harus dilakukan sendiri oleh operator misalnya? Apakah memang diberi kewenangan bidan atau perawat untuk memberikan inform consent yang jelas kepada pasien? Gimana, Dok? Iya, jadi memang bisa. Inform consent bisa diwakilkan sepanjang memang itu perwakilannya istilahnya memang dikehendaki oleh sang operator. Jadi beberapa rumah sakit gitu ya, iya, tugas gitu ya. Betul. Asal jangan sampai ini sudah jelas operatornya membantah bahwa itu tidak boleh. Jadi memang nanti operator kan juga tanda tangan di inform consent itu bahwa yang sudah dijelaskan itu memang oleh si wakilnya atau kuasanya itu memang sesuai dengan ya apa yang mau dimaui oleh operator atau sesuai dengan tindakan tersebut. Demikian, betul. Iya, terima kasih. Ini rasanya sudah menjawab yang pertanyaan berikutnya ya. Apakah menyampaikan kemungkinan terburuk sampai kematian begitu ya? Jadi prinsipnya clear, tapi jangan sampai menakut-nakuti pasien sehingga menolak tindakan kita karena terlalu takut dengan tindakan inform consent kita. Yang berikutnya mungkin ya. Izin bertanya lagi, Dokter, mohon maaf kalau rekam medis, apakah kita tidak perlu membuat rekam medis manual atau tetap membuat rekam medis manual sehingga mengurangi resiko masalah? Ini memang jadi repot ya kalau rekam medis kan memang time itu menjadi penting, kemudian apa yang diisi di time-nya itu kadang-kadang nggak bisa dihapus lagi atau di-delay lagi begitu kira-kira gambarannya. Mungkin ada pengalaman Dokter Budi untuk model rekam medisnya ini? Ya kalau semuanya sekarang rekam medik mau tidak mau kita harus sedetail, makanya itu harus kita isi dan kita biasakan ya. Jadi kadang-kadang kita karena pasiennya banyak mungkin males ngisi, tapi ya sekarang tidak boleh, harus kita telateni. Karena itu nggak mungkin lagi satu pasien mungkin cepat-cepatan nggak bisa, ya harus tetap telateni. Dr. Ahmad tadi ada tambahan mungkin, Dr. Ahmad? Dr. Ahmad, monggo silakan, Dok. Ya, dalam inform consent ini bukan
penyakitnya saja, diagnosis saja, tapi pembiayaan itu harus kita jelaskan juga dari A sampai Z-nya. Jadi biayanya berapa, kalau andai kata pasien umum itu berapa, gimana, kalau BPJS tanggungannya bagaimana. Nah, dari itulah makanya dari A to Z-nya itu, dari inform consent itu harus secara jelas. Jadi dengan kejelasan itu orangnya, pasiennya, biasanya pasien itu kan, apalagi pasien-pasien dengan misal kalau dua lama sudah kesakitan, kita lakukan inform consent pasti secara rasional untuk menandatangani, pokoknya ya sudah dok, tanda tangan saja dok. Nah, hal-hal yang begitu yang harus ada pendampingan sebetulnya. Biasanya apa, suaminya. Nah, dengan pendampingan itulah, dengan penguatan pendampingan, ibunya yang tidak merasakan sakitnya, suami yang tidak merasakan sakit bisa secara rasional untuk menandatangani inform consent yang kita jelaskan. Itu mungkin dokter. Ya, jadi saksi penting ya dok ya untuk yang inform consent-nya ini ya. Kemudian sebentar, ini kok ya yang lainnya. Oh ini yang teknis ya ini Pak. Apakah pada kasus perkosaan boleh dikuret? Makasih tanggapannya. Ini ada pertanyaan seperti itu, Dr. Yusuf. Monggo dok. Ada pertanyaan yang untuk kasus kuret, apakah boleh apakah kasus perkosaan bisa dikuret ini ya? Ada undang-undangnya itu kan, Ya, betul. Dr. Hood. Jadi kita ikut aturan undang-undang, ya. Kemudian terus harus Tim ada ya tim, yang menentukan ya. harus ada tim ya. Selain Ya. undang-undangnya ada korban perkosaan, terus dilakukan oleh tim. Itu sih syaratnya kalau perkosaan. Ya. Kalau perkosaan memang harus dilakukan oleh tim dan nanti diputuskan bagaimana, bukan hanya kuretnya saja, tapi pendampingan psikologis dan sebagainya Ya, tentu saja. banyak yang Ya. itu sesuai undang-undang itu. Iya. Dan usia kehamilannya dokter Hood kurang dari 6 minggu. Oh iya. Iya, Ya. itu yang Ini diperdebatkan nanti ya. yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ya untuk kasus perkosaan ini memang usia kehamilan dan sebagainya, apakah masih memenuhi syarat ataukah memang ada kondisi tertentu pada pasien yang menjadi beban psikologis dan sebagainya. Ini ada tim yang nanti jadi nggak bisa diputuskan oleh satu orang, jadi harus tim yang memutuskan bagaimana kondisi kehamilan kasus-kasus ini ya, apakah pendampingan psikologisnya saya kira penting ya. Kemudian izin bertanya dok, kalau kasusnya risiko praktek, kasusnya tidak berat gitu dok. Bagaimana nih risiko praktek ini maksudnya gimana? Risiko medis mungkin ya, yang terjadi karena ada kecelakaan karena memang risiko medis ya. Mungkin poliklinis, kasusnya kasus poliklinis gitu mungkin. Risiko klinis ya. Tapi tetap aja sebenarnya ya kalau ada beberapa tindakan ya harus pakai inform consent ya. Ini juga Semua tindakan walaupun poliklinis ya dok ya. Ya, jadi ada apakah operator harus tanda tangan di lembar inform consent karena ada surveyor menyampaikan dokter tidak perlu tanda tangan, hanya memberikan inform consent tindakan. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih baik kita yang menjelaskan ya. Kalau kita wakilkan, kadang-kadang wakil ini mohon maaf tidak menjelaskan resiko dengan seperti yang apa yang harus kita jelaskan, yang kita bayangkan ya. Misalnya ini ada juga pertanyaan kalau letak lintang. Mungkin apakah kita harus jelaskan resikonya apa? Operasi ada resiko infeksi, resiko perdarahan kan kita jelaskan. Kalau letak lintang ya resiko trauma pada janin misalnya. Tapi komplikasi apakah harus kita jelaskan semuanya? Tadi Dr. Greg komplikasi ini belum tentu bisa kita bayangkan. Misalnya komplikasi infeksi perdarahan, kemudian sepsis, kemudian gagal ginjal lah ini ya. Ya mungkin ya gitu ya mungkin Dr. Greg ya. Kalau kalau komplikasi memang tidak terduga ya pada ya, apapun bisa memang terjadi kalau pada bisa kasus tertentu. menjelaskan ya yang melakukan karena kita tahu ini kasusnya seperti apa. Kadang-kadang kita misalnya kalau sama-sama seksionya tapi ini seksio dengan kondisi khusus. Jadi bukan hanya inform consent seksio yang mohon maaf seperti yang biasa gitu loh. Jadi lebih baik ya operator dan kita ya itu tadi komunikasi penting terutama sebelum tindakan. Kalau komunikasi sudah tindakan apalagi tindakannya tadi mohon maaf ternyata ada risiko medis ini kadang-kadang kurang bisa diterima ya kalau sudah terlambat ya kalau sudah ini. Mungkin menurut saya demikian. Ya, ada beberapa hal yang menarik yang mengenai inform consent ini ya, karena memang intinya kan memang harus clear dan diketahui oleh pasien kita ya bagaimana kondisinya ya.
Ini nanti mungkin menurut saya memang ada beberapa hal yang harus diatur di tingkat rumah sakitnya memang. Nanti memang misalnya rumah sakit itu SOP-nya memang harus operatornya sendiri. Monggo ini secara hospital by Dokter law-nya Hood, ini seperti nanti film. mungkin kita izin ya sama apa ya, sama Dokter Brahmana atau Dokter Pandu. Ini ada seri keduanya ini, karena memang nggak bisa 1 jam kita bicara Iya, ini ya, karena kompleks ya. iya, Kadang-kadang kasus-kasusnya itu berbeda-beda ya. Mungkin nanti betul, betul. usulannya yang ini kita lanjutkan gitu ya. Gini aja, Terima kasih. mohon maaf ya karena ini ternyata banyak. Kita buat offline aja Dr. Yusuf karena mungkin, mohon maaf ada beberapa kasus yang mungkin lebih baik kita bahas secara offline aja. Case study gitu ya mungkin ya. Case saya apa namanya? Iya, suatu case memang menarik punya ini sebenarnya. Jadi sebagai memang kita kita undang berharap memang secara offline aja mungkin ya. iya, Jadi ya setuju saya. Jadi memang ini Setuju, sebagai setuju. spill atau ya teaser gitu ya. Kita melihat Ya, ya. animo dari teman-teman Opsin ternyata memang cukup banyak yang mulai merasakan kebutuhan untuk masalah hukum ini ya. Jadi kita juga punya pakar-pakarnya yang mungkin bisa nanti bisa memberikan asupan-asupan yang menarik begitu, yang aplikatif begitu ya. Kalau waktunya sudah lewat ini dan memang masih cukup banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Mohon maaf ya. Nanti mungkin bisa dijawab lewat chat ya dengan tim dari tasnya. Jadi paling tidak kita mempunyai gambaran ya bagaimana pentingnya komunikasi ini untuk menjalin hubungan setara begitu ya dengan pasien kita, karena di era yang baru sekarang ini memang dokter bukan bukan sesuatu yang apa ya menjadi Ya, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pasien-pasien kita, apalagi kita bekerja di tim ya, di rumah sakit kita sebagai tim leader, walaupun leader tetap tim leader, dan memang ini menjadi perhatian kita bahwa eh, kondisi kesetaraan, kolaborasi dan sebagainya, mengikut sertakan pasien sejak awal. Kalau pengalaman saya, kalau pasien-pasien yang sulit ya, memang sejak awal kita ikutkan. Eh, Ayo Pak, kita berdoa bersama-sama begitu ya untuk kondisi pasiennya begitu. Ini kan akan lebih lebih nanti kalau ada masalah itu lebih mudah kita menjelaskan pasiennya. Ternyata memang kondisinya sangat berat. Kadang-kadang memang seperti itu, Pak. Dokter saya pokoknya minta dioperasi dengan dokter di rumah sakit inilah. Ini kan repot. Kadang-kadang seperti itu. Ini beberapa hal yang kita ajak mulai dari awal, kita ajak mereka bagaimana proses penyembuhannya, bagaimana proses nanti kontrolnya dan sebagainya itu menjadi penting supaya tidak ada gap komunikasi dengan pasien-pasien kita. Mungkin ada closing statement dari masing-masing ini, monggo satu-satu 2 menit begitu sebelum kita baik, tutup. Budi, baik. silakan. Jadi sebagai apa namanya mungkin message ya, take home message ya, kalau kita yang penting dalam melakukan tindakan jangan lupa melakukan penjelasan komunikasi dengan sebaik mungkin. Yang kedua ya kemudian dituangkan pada inform konsen, kemudian buat rekam medik yang sejelas mungkin apa yang sudah kita jelaskan yang akan kita lakukan, dan jangan lupa berdoa ya. Memang apapun ya, memang tindakan tetap ada resiko. Oleh karena itu berdoa, dan jangan lupa profiling terhadap jenis-jenis mohon maaf pasien dan Pasien sebagainya. saya. Kadang-kadang kita harus mungkin jelaskan lebih detail lagi pada resikonya, atau yang Kasus-kasus pasien-pasien tertentu ya. sudah sekedar aja. Mungkin demikian, dan jangan lupa apa namanya, yang penting komunikasi sebelum tindakan baik dan sesudah tindakan. Mungkin demikian. Matur nuwun. Ya, terima kasih Dr. Budi. Dr. Yusuf ada sedikit mungkin mengenai Wanpoki dan Ya, sebagainya, ya peran jadi profesi. kalau dari profesi kita ya, intinya kita secara organisasi itu punya kewajiban untuk melindungi kita semua ya. Mau itu terdaftar ikut Wanpoki atau tidak ya, selama dia anggota POGI ya di Indonesia, maka kewajiban kita untuk memang mendampingi ya. Bedanya uang pertanggungannya saja ya yang kita tidak tanggung kalau dia tidak ikut Wanpoki ya, tetapi secara organisasi kita memang harus melindungi ya untuk kasus-kasus medical legal. Itu saja. Dr. Hood. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Mas Greg, Dr. Greg, ada Ya. closing statement 2 menit, Dok? Jadi memang sebagai dokter yang baik tentunya harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap pasien. Karena hal itu akan menolong diri kita sendiri dan menolong pasien. Jadi tetaplah berbuat baik walaupun memang risikonya cukup tinggi bagi kita para
Dr. Objin ini. Tetap semangat untuk selalu berbuat baik. Demikian, Ya, Dr. Hud. terima kasih. Jadi hukum ini jangan sampai menjadi halangan kita untuk berbuat baik begitu ya, Pak Greg ya. Terima kasih, Dr. Rahmat. Mungkin ada 2 menit untuk closing statement. Terima kasih. Kita sebagai Dr. Objin harus selalu berbuat baik dan anggap semua tindakan kita itu selalu berisiko. Sehingga dengan tindakan kita lebih berhati-hati, maka antara kita sama pasien akan terjalin hubungan yang baik dan tidak akan terjadi sengketa medik di kemudian hari. Itu mungkin yang dari saya. Ya, menarik ini. Terima kasih para narasumber, panel ahli yang sudah memberikan asupan yang luar biasa. Menurut saya ini menjadi pembelajaran buat kita. Hal-hal yang mungkin di luar medis, tapi memang ini menjadi concern kita bersama ya. Jadi masalah kita bersama. Dan tentu saja kesejawatan kita jadi challenging begitu ya. Jangan sampai teman-teman kita yang punya masalah juga harus tetap kita bantu, dan peran profesi ini menjadi sangat penting untuk tetap mendukung bekerja teman-teman ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian masalah-masalah kita juga mempunyai kewajiban untuk memperbarui ilmu kita, memperbarui SOP, ya bekerja sesuai dengan standar, itu menjadi hal yang penting juga untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang berisiko terjadi malpraktek begitu. Saya kira demikian ya untuk pagi hari ini. Menarik, kita sudah bisa berdiskusi panjang lebar. Ada beberapa hal yang menarik bisa kita simpulkan pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Pandu. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hud, sebagai moderator telah memimpin acara dengan sangat baik. Tadi diskusinya banyak, panjang, pertanyaannya juga sampai 21 tadi saya lihat. Mudah-mudahan topik ini bisa berlanjut ya, Dok. Mungkin kita buat seri 2-nya nih dengan topik yang sama, karena animonya juga luar biasa, antusiasme juga banyak. Mungkin fokus sedikit spesifik begitu Pak Pandu, bukan malpraktek, sedikit ini yang bisa dibagi menjadi sub ini. Rasanya sangat relevan dengan praktek kita sekarang ya, Dok ya, bahwa kita sebagai SPOG, sebagai tadi dokter yang memegang pisau, sangat-sangat termasuk, mungkin kalau nggak salah datanya saya lihat itu 3 besar profesi dokter yang paling riskan untuk dituntut secara hukum ya, dokter Objin dan dokter anestesi kalau nggak salah. Nah, bagaimana kita tadi tetap itikat baik dan bagaimana melindungi diri. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Yusuf, dan panel ahli, kedua panel ahli yang telah bersedia ikut diskusi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dr. Ahmad dan Dr. Greg dan Dr. Hud, terima kasih. Dan seluruh peserta juga saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di acara tas yang berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Greg. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Semuanya. Greg, selamat. Ya, mudah-mudahan ada lanjutannya. Ya.